Oke, selamat pagi semuanya. Kenalin, Pagi. aku Mailian Jani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang sebagai ambasador Wahana Skill Indonesia. Hari ini kita bakalan skill talks nih sama Kak Raka ya. Kak Raka, boleh saya hai Kak? Ya, Ya, halo, ada Kak halo Raka. semua. Nah, Baik. temanya itu adalah millennials and business dari nol, bangkrut, dan berhasil. Amin. Dan di episode satu ini kita kedatangan narasumber yang gue kece banget sih, keren. Di Amin, usianya amin, yang amin. belum genap nih 20 tahun ya. Mungkin saya dibacain dulu. Namanya itu Muhammad Raka Royhan Fadilah. Lahir di Bandung 27 Agustus 2001. Jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 173 cm. Statusnya belum menikah. Nggak tahu kalau jomblo Belum. ya, tapi belum menikah. Alamatnya ada di Kampung Cikupa nomor 27 RT 1 RW 2 Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Oh, orang Sunda ya. Pekerjaan sebagai mahasiswa, pendidikan dari SD 3 Padasuka, SMP 1 Sorang, SMA 1 Sorang, STIE Ekuitas sampai sekarang ya, Kak. Jadi Betul, betul. mahasiswa masih pengalaman. Oh, banyak banget nih pengalamannya, dan salah satunya adalah sebagai brand ambassador Wahana Skill Indonesia. Oke. Ya. Bisa dipanggil Karaka nih. Ya, Karaka. Ya, panggil aja Raka, Hmm, selalu aja selalu. oh ya. Nah, hari ini kan kita bahas tentang millennials dan bisnis nih, karena kita termasuk generasi millennials. Ya. Dan apa sih sebenarnya bisnis di dalam millennials, atau millennials dan bisnis itu hubungannya? Kan banyak banget kan, Kak. Nah, jadi bisa mungkin kenalan dulu nih sama Kak Raka lebih jelasnya, karena tadi kan cuma dibacain sama Mayuli. Silakan, Kak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam hari Minggu warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Sebelumnya, puji syukur masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di acara Skill Talk wahanaskill.id. Nah, kali ini saya Muhammad Dakar Hatta, selaku owner dari Siraxnet, akan berbagi sharing bersama kalian dengan tema milenial dan bisnis. Betul ya, Kak ya? Iya, betul. Oke. Nah, eh, pada pandangan saya bahwa di zaman seperti ini, bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang mampu beradaptasi baik itu dengan waktu maupun dengan keadaan. Karena bagaimanapun juga kita harus dipaksa, kita harus bisa beradaptasi bahwa kita tidak bisa menolak dengan adanya perubahan dampak daripada globalisasi. Nah, salah satu yang saya kembangkan ini, ada saya nih produknya, namanya si Raksnek. Hmm. Itu sebuah bisnis dari cemilan yang emang pertama ini saya buat pertama pandemi seperti ini. Mengapa saya demikian? Saya menggunakan konsep bahwa saya harus stop selling, tapi saya harus menggunakan start helping. Dalam artian saya berhenti berjualan, tapi saya juga harus bisa bermanfaat dan membantu orang sekitaran saya. Nah, awal mula si Raksnik ini saya bentuk dari mulai bulan April. Bulan April saya ngebentuk. Ketika lagi masalah-masalah lockdown, saya sering kali sharing sama teman-teman yang sebelumnya telah berjualan seperti terlebih dahulu daripada saya. Kemudian saya sharing uh, apa dampak daripada pandemi seperti ini, kemudian omsetnya seperti apa, dan apa rencana bisnis yang akan mereka kembangkan sebetulnya sangat miris. Hal tersebut karena mereka mungkin panik planning, dalam artian merencanakan sesuatu tapi dalam kondisi panik, sehingga banyak sekali rintangan dan juga rencana yang tidak terrealisasikan, dan kebanyakan mereka jangan sampai bangkrut gitu, dalam artian nyerah. Nah, makanya saya berinovasi kalau misalkan bisnis itu sebenarnya bisa startup, bisa bisa maju, terus juga bisa go online, di mana kita bisa menggunakan servis sebagai bahan unggulan, baik itu dari segi konten, baik itu dari segi packaging, dan juga baik dari segi
produknya, value proposition daripada produk kadang-kadang dari Hmm. Nah, kalau kan pasti yang namanya bisnis kan gak langsung wah gitu kan Kak, maksudnya harus dari scale ya. nol dulu gitu. Nah, selama ini apa sih Kak kayak hambatan-hambatannya, kemudian bisa menemukan solusi sehingga akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Mungkin bisa Oke. berbagi tips di situ juga Kak. Sebenarnya kalau misalkan dari saya sih untuk hambatan seperti itu kita harus mempunyai sistem yang kuat karena mengapa demikian? Karena kompetitor di luar semakin kuat juga. Empat konsep yang empat konsep yang saya bangun. Yang pertama itu cara kita berbranding, kita bermarketing, cara kita berselling sampai akhirnya kita dapat closing. Nah, dari pada empat sistem yang saya ingin pegang, salah satu di antaranya harus berbeda dengan para yang lain sehingga menjadi sebuah perusahaan bisa menjadi uh, jadi jadi milik plus daripada produk saya sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan hambatannya banyak, apalagi di masa pandemi ini, pertama dari mau produksi segala dibatasi, dari penyaluran produk juga masih banyak hambatan, terus juga dari cemilan ini juga pada naik, itu juga sebuah hambatan sih. Cuman itu tidak bisa kita jadi apa ya uh, pada bisnis ini kita harus tetap uh, cari solusinya yang baik itu seperti apa. Kemudian selalu update dan up to grade dalam artian kita harus update apa yang terjadi, rasakan baru sama kita di update supaya tidak terjadi dan bisa dievaluasi kayak gitu Kak. Iya, betul. Jadi lebih ke ya iya sih emang karena kan sekarang juga lagi masa pandemi juga kayak banyak orang juga banyak menerapin ide-ide buat bisnis kan. Cuma kan beberapa orang doang yang konsisten sama bisnisnya gitu. Nah, Nah, betul kalau betul misalnya betul dari kakak betul. sendiri nih biar biar apa ya kayak punya konsistenan dalam bisnis gitu kayak kan ini lagi di makanan kan ya biar konsisten terus gitu soalnya kalau dilihat nih dari lingkungan sekitar tuh banyak nih yang kayak coba-coba nanti udah pertengahan udah mulai sepi udah nih berhenti nanti apa lagi yang ramai jadi kayak ngikutin tren doang jadi harusnya tuh naik turun gitu gimana Ya, sih biar bisa konsisten dalam berwirausaha gitu. kalau konsisten menurut saya yang pertama itu kita harus punya goals, kita harus punya tujuan. Tujuan kita bisnis apa? Apakah hanya untuk hanya sekedar jajan, apakah untuk mencukupi jajan per bulan, ataupun kebutuhan kita supaya bisa tercukupi. Nah, ketika goals ini punya dan eh, apa ya labil lah, dalam artian labil gitu. Contoh misalkan kita mau beli sepatu, tapi itu kan berarti goalsnya kurang apa ya, kurang komitmen dengan goalsnya. Ya, visi yang tadi gitu kayak ketika kita mau usaha pun biarin lah ini juga segini udah cukup. Nah itulah muncullah rasa kepuasan, gampang puas. Nah itu sebenarnya jadi salah satu masalah pribadi mungkin dari individualnya sendiri ya, salah satu yang tidak bisa konsisten. Yang keduanya tidak mau bergabung dengan yang lain, tidak mau sharing, tidak mau bersaing dengan kompetitor, dalam artian jenuh. Usaha dia mah udah gimana ya, udah keren gitu, udah maju, udah followers dan lain sebagainya. Sebenarnya itu harus motivasi, jangan menjadi sekian udahlah minder gitu, gak mau lagi usaha di bidang itu karena udah dikuasain paksa pasar. Nah kayak gitu sih. Jadi kita harus terus, tadi yang saya udah bilang bahwa kita harus bisa update dan up to grade. Dalam artian kita harus update sebenarnya apa yang diperlukan oleh konsumen, kita lihat terutama di misi dan juga goals kita mau kemana gitu, sehingga bakal terus kerja keras dan terus berusaha. Iya benar. Jadi kayak sebenarnya kalau misal kita punya satu ide dulu Oke. dan waktu juga ide-ide itu bakalan Nah, misalkan tadi konsisten komitmen yang kuat juga
Nah, kalau misal tadi kan kakak juga bilang nih kalau usaha kakak ini tuh Iya. selain untuk kakak juga untuk lingkungan sekitar. Nah, dampak dari lingkungan sekitar ini tuh kayak apa gitu kak? Soalnya kalau dilihat dari orang-orang sekitar kan paling kayak misal eh, mempekerjakan orang-orang sekitarnya gitu. Tapi kan ini makanan gitu kak. Apa dari apa ada yang beda gitu dari usaha-usaha yang udah ada dari dampaknya buat sekitar gitu? Oke. Pertama, kalau misalkan dampaknya buat orang sekitar, saya pakai per kelas dulu ya. Pertama, dari itu orang yang biasa Iya, memproduksi makanan. Di kala pandemi ini kan orang moodnya beda-beda ya kak. Dalam artian, saya iya benar. ngebangun lingkungan sekitar itu sebenarnya saya hanya ngebangun brandnya aja. Dalam artian saya bangun si Raksing, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya jual. Sebenarnya seperti itu. Sehingga saya buka sayembara atau sebuah pengumuman, siapa saja yang jual cemilan, boleh nih dijual ke saya, nanti saya yang beli, sama saya di repick packing, langsung sama. Nah, teman si Raksing itu seperti itu. Jadi hal tersebut ketika saya berjualan di cemilan pun bagi para kompetitor pun bukan hanya sebagai saingan, tapi bisa saya dijadikan sebagai partner, saya bisa dijadikan sebagai teman sharing. Nah, kayak itu sehingga eh, prospek ngebangun sesi Rakseng dapat diterima gitu sama masyarakat kita, sama kompetitor dapat diterima. Konsepnya tadi saya tidak egois bahwa saya yang produksi, saya juga yang harus ngejual. Saya konsepnya tidak seperti itu, tapi saya produksi, saya juga bisa menerima dari yang lain supaya saya disalurkan ke Siraksnek seperti ini. Jadi ibaratnya sebuah tempat yang emang menaungi hotspot gitu. Tempat ramai, perkumpulan buat para konsumen yang nyari cemilan maupun para pedagang yang ingin berjualan cemilan. Nah, kayak gitu, Kak. Oh iya benar. Sehingga, nah, jadi eh, mudah gitu, diterima sama konsumennya mudah, karena mereka juga pada Siraksek ini banyak beberapa pilihan. Dari para pedagang juga lu malah kebalik support gitu, bahwa oke deh kita bantu juga Siraksek karena dia jualan produk kita. Nah, karena pedagang pun seperti itu, kayak gitu. Jadi saya lebih banyak kolaborasi sih. Saya mengandalkan banyak interaksi transaksi kayak gitu. Yes. Jadi lebih ke gimana apa ya? Maksudnya dari sekitar dulu nih impact-nya mereka, feedback-nya gimana ke kita. Habis itu jadi kitanya Betul. juga pas ngejalanin usaha ini enakan juga kan karena lihat sekitarnya juga ngedukung, welcome sama usaha kita gitu. Nah, Nah, kalau tentunya kita misal sama visinya bisnisnya sendiri gitu. Kita punya fokus, kita harus kerja keras, kita harus konsisten, tapi tanpa menekan yang lain, sehingga ya dapat diterima, etika dan moral bisnisnya pun dipakai gitu. Gak boleh apa namanya ngerendahin bisnis orang lain, kita nggak boleh uh, menjelekkan produk orang lain, tapi kita fokus pada keunggulan dari produk kita sendiri kayak gitu sih. tapi sebenarnya apa ya gimana sih penasaran aja sih soalnya kan kakak belum genap 20 tahun kan ya. Tapi udah Ya, kepikiran gitu, maksudnya punya bisnis sampai sekomitmen itu, sekonsisten itu gitu. Sedangkan banyak orang yang kayak udah 20 tahun ke atas aja nih juga belum bisa nih dalam konsisten dalam berbisnis kayak mau coba-coba juga masih takut kan, masih beberapa hal kayak ntar deh, ntar dulu, belum punya banyak hal kayak gitu kan. Apa sih yang bikin kakak tuh bener-bener kayak punya satu keyakinan kayak oh ya gue harus bisnis, gue harus bisa, gue harus yakin nih gue tuh bisa sukses dalam bisnis gue ini kayak gitu. Sedangkan dibilang usia-usia segini kan masih yang labil banget kan kak, pasti tuh banyak juga ya. pengaruh A, B, C gitu. Itu gimana kak? Pertama kita yang tadi saya udah bilang, kita harus punya goals. Yang keduanya, orang bakal berpikir kalau misalkan dia lagi posisi di bawah, dalam artian dia lagi, contoh misalkan ketika kakaknya juga lagi sakit hati gara-gara cowok, pasti kan punya tuh motivasi supaya baik lagi gitu kan, supaya si orang tersebut nyesal. Nah, Biar bang. supaya itu gimana caranya kita bisa bangkit gitu sih. Paling kalau misalkan saya juga sama sih, dalam artian di masa pandemi ini banyak sekali keluhan, baik itu dari sisi kanan, sisi kiri, ngeluh ternyata ekonomi meremah dan sebagainya. Itu kan eh, gimana ya? Jadi bahan motivasi bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh. Ini saatnya waktu yang tepat buat kita go online.
ini sebuah perubahan yang emang kita tidak bisa apa ya, hindari itu.